Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jody, alumni dari TEP. Saya mengikuti kelas Bang Aswar itu, atau saya nyebutnya Gus Aswar biasanya. Itu semenjak training TEP batch kedua. Jadi batch kedua, batch ketiga, 4 saya ikut, 5 ikut apa enggak ya? 5 juga ikut kayaknya. 6 yang saya nggak ikut izin. Kalau di flyernya itu Ustadz Ade mengatakan bahwa saya psikolog ya. Di situ makanya saya bikin tuh saya masih espesi ya. saya belum menjadi psikolog, tapi mudah-mudahan doa Ustadz itu makbul lah, insya Allah. Amin. Insya Allah. Jadi harapannya saya bisa melanjutkan kuliah di profesi di Jogja. Kalau nggak ada halang rintang ya insya Allah tahun depan. Kalau ada sesuatu ya tahun depannya lagi gitu. Amin. Kita lihat sikon ya, insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya memang diminta Ustadz Ade untuk berbagi terkait dengan energi psikologi. Memang kajian energi psikologi itu kajian yang mendasar ya, mendasar dalam artian karena kita ini semuanya belajar tentang consciousness, kesadaran, dan field yang digunakan dalam kesadaran itu tak lain adalah energi psikologi gitu. Nah, kajian-kajian energi psikologi itu banyak dan beragam. Namun saya ingin berbagi prinsip-prinsipnya saja yang sekiranya nanti teman-teman jadi tahu arah dan bentuknya kayak gimana gitu. Nah, mengapa penting kita mengetahui arah dan bentuk? Karena kalau bisa dalam mempelajari dalam kajian consciousness ini kita tidak menggunakan afirmasi orang gitu ya, atau kata orang begini, kata orang begitu, tapi kita mengetahuinya gitu, mengetahui realitanya gitu, sehingga kalau realitanya tahu, walaupun kesannya gitu sangat kompleks gitu ya, tapi kalau kita semakin memahami yang kompleks itu, maka sebenarnya pelaksanaannya, operasionalnya itu sangat simpel gitu. Bahkan saking simpelnya, kadang-kadang kita nggak merasakan atau malah kadang-kadang kita gagal mengetahui bahwa efek positif yang kita rasakan itu adalah akibat dari pengaruh pengaruh teknik dari salah satu teknik di energi psikologi gitu. Itu saking operasionalnya, saking simpelnya gitu ya. Walaupun memang kelihatan teorinya yang apa namanya, teori yang mendasarinya itu sangat kompleks gitu. Terkesan sangat kompleks, namun sebenarnya tidak juga gitu. Yang penting kita tahu aja prinsip-prinsipnya. Oke, di sini di slide ini saya ingin menunjukkan bahwa ternyata sains itu ada piramidanya gitu ya. Ada piramida sains. Dan ini kayaknya pernah diulas juga oleh Bang Aswar di beberapa kuliah Zoom awal-awal gitu. Memahami ini penting karena di sini kita mencoba untuk mengubah paradigma, menggeser paradigma ya. Dari yang tadinya deterministik, sesuatu yang pasti, itu menjadi stokastik. Stokastik itu sesuatu yang boleh jadi atau kemungkinan atau sesuatu yang apa namanya bercirikan ketidakpastian gitu. Jadi stokastik yang ya mungkin bisa, mungkin iya, mungkin tidak kan gitu ya. Sehingga di sini kita lihat bahwa psikologi itu berada di piramida sains yang paling ujung gitu. Walaupun metode kategorisasi piramida ini ada beberapa versi ya. Tapi setidaknya acuan ini bisa kita gunakan karena Bruce Lipton di beberapa kuliahnya menggunakan juga piramida ini gitu. Kalau kita sebagai
bagi orang yang beragama gitu atau seorang muslim, piramida sains ini sebenarnya ini masih fardu kifayah gitu kan. Saya perlu menyampaikan ini bahwa kalau di kita sebagai muslim yang fardu ain adalah mempelajari syariat dalam beragama kita gitu kan. Itu yang fardu ain sehingga kita mampu beribadah dengan benar dan gitu kan. Nah, keilmuan ini hanyalah fardu kifayah, siapapun boleh mempelajari atau tidak mempelajari. Tapi kalau misalkan kita ingin disebut termasuk golongan orang-orang yang berilmu, ya seyogyanya kita mempelajari ini gitu ya. Di piramida ini tidak ada filsafat ya. Sesungguhnya kalau bicara tentang filsafat, di setiap level itu ada filsafatnya, ada kandungan filsafatnya. Karena bicara filsafat tentunya akan bicara tentang 3 hal kan, ontologisnya bagaimana, epistemologinya bagaimana, serta aksiologinya bagaimana kan gitu. Jadi sebenarnya ya ada matematika filsafat, ada filsafat matematika, filsafat fisika, kimia, biologi, dan bahkan psikologi. Nah, yang paling bawah itu matematika gitu. Matematika itu berubah, paradigmanya bisa kita geser dari yang linear menjadi non-linear kan, semuanya itu deterministik itu linear, pasti, mekanis. Seolah-olah kita tuh kayak berada dalam sebuah mesin besar gitu kan. Stokastik itu ya sesuatu yang tidak pasti, uncertainty gitu kan. Kebolehjadian ya mungkin bisa gitu kan. Itu stokastik. Matematika berubah dari sesuatu yang vektorial ke fraktal gitu. Statistiknya pun tadinya statistik menjadi stokastik gitu. Terus ya fisika dari fisika Newtonian yang mengkaji alam yang sifatnya mekanistik menjadi Einsteinian atau post Einsteinian ya. Post Einsteinian itu ya David Bohm gitu ya. Artinya dari sesuatu yang mekanis menjadi kuantum ya. Kuantum yang berhubungan dengan energi. Kemudian kimia pun gitu. Kimia dari molekuler menjadi vibrasional atau kimia organik ke kimia elektro ya. Biologi pun demikian, molekuler ke vibrasional, kajiannya jadi dari kajian genetik menjadi kajian epigenetik. Kajian epigenetik kan teman-teman yang ikut kuliah biologi of belief pasti paham lah apa itu kajian epigenetik gitu ya. Ya dia atasnya genetik gitu. Jadi bahwa kajian epigenetik itu kajian tentang perubahan fenotip yang perubahannya itu terjadi di luar mekanisme DNA dasar gitu ya. Kemudian psikologi. Nah, psikologi ini ada di piramida yang paling atas. Dari psikologi kontemporer atau yang lebih melihat sisi perilaku kognitif ke sesuatu yang menjadi energi psikologi. Energi psikologi itu ya artinya menggunakan sistem energi untuk pada aplikasi psikologis lah gitu ya. Nah, kajian dalam kita mempelajari prinsip energi psikologi kan di situ ada 2 kata ya, kata energi dan kata psikologi kan gitu ya. Kata energi dan psikologi. Makanya supaya paham apa itu energi psikologi, supaya tahu bentuknya, arahnya apa yang berhubungan dengan energi psikologi, saya ingin membahas sisi psikologinya dulu, dimensi psikologinya ya biar paham. Jadi psikologi yang akan saya bahas pun ya prinsip psikologi gitu. Prinsip psikologi. Kalau bicara psikologi itu kan dulu psikologi bisa dikatakan sebagai kajian atau ilmu yang mempelajari tentang psikis ya, tentang jiwa gitu. Yang kemudian maknanya semakin ke sini semakin tereduksi, tidak lagi mengkaji jiwa tetapi malah mengkaji
sesuatu yang dapat dilihat, perilaku gitu. Jadi kehilangan ruhnya lah kajian psikologi kontemporer ini gitu. Namun saya ingin berusaha ketika kita mempelajari consciousness, mempelajari tentang kesadaran, tentu yang akan dikaji adalah kajian kejiwaan, kajian spiritual gitu. Makanya dalam psikologi ada yang disebut dengan human faculties. Human faculties itu ability ya, mental ability gitu, kemampuan. Jadi manusia itu punya kemampuan secara mental ya. Di antaranya adalah kognisi, konasi, afeksi, spiritual gitu ya. Jadi sebenarnya kajian psikologi itu hanya menyangkut kajian ini. Kalau psikologi barat, psikologi yang kontemporer, kalau misalkan belajar psikologi di kampus-kampus gitu ya, sisi spiritualnya hilang. Fokus hanya pada sisi aspek kognisi, aspek afeksi, dan aspek konasi atau psikomotorik. Gitu. Namun karena kita di sini adalah mengkaji consciousness, dan energi psychology itu sangat berkaitan dengan consciousness, maka aspek spiritual harus jangan dilewatkan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan S1 kuliah psikologi cepat itu 7 semester gitu, saya dulu di usia 31 tahun saya baru kuliah psikologi lagi S1 gitu. Background asli saya adalah telekomunikasi. Jadi saya basicnya adalah engineering, namun ketika 30 tahun, usia 29 tahun saya tes Stephen, gitu kan. Dan hasil tes Stephen itu kok kayaknya sesuai dengan apa yang ada apa yang saya rasakan gitu. Akhirnya di usia 31 tahun saya kuliah psikologi. Menyesuaikan. Stephen itu apa Mas Yudi? Oh, Stephen itu apa ya? Ustadz Adil lah yang menjelaskan. Ya. Stephen itu ya metode ukur atau metode alat verifikasi untuk mengetahui kepribadian genetik seseorang gitu. Ya, oke. Ya. Tapi ya itu ya sekilas info aja lah. Nah, dalam 3,5 tahun atau 4 tahun 8 semester pada umumnya gitu, yang dikaji adalah hanya 3 aspek kognisi, afeksi, dan konasi gitu. Hilang sisi spiritualnya, padahal sesungguhnya seharusnya ilmu psikologi yang mempelajari ilmu jiwa itu erat hubungannya dengan spiritual kan gitu. Makanya dalam kajian ini saya masukkan gitu bahwa ilmu psikologi itu ada ilmu jiwa gitu yang mempelajari mengkaji human faculties, kemampuan mental seseorang, kemampuan seseorang ya di sisi kognisinya, afeksinya, konasi, dan spiritualnya gitu. Nah, dari gambar limas di atas ini, maaf, dari gambar limas ini di dalam itu ada ruang, itu kan ruang ya bentuknya ya. Ruang, di mana ruang itu sebenarnya isinya adalah emosi dan atau mood gitu. Ya. Jadi ilmu psikologi selain mengkaji 4 aspek di atas, mengkaji juga sisi emosi. Nah, ini perlu juga dipahami apa tuh bedanya emosi, perasaan, dan mood gitu. Mungkin saya biar interaktif, bentuknya tidak didaktif saya yang ngomong aja gitu ya. Mungkin ada yang mau berpendapat terkait dengan perbedaan perasaan, afeksi, emosi, dan mood. Ya, silakan Kang Abid. Mahasiswanya ada ini langsung bisa dia. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Ya kayaknya kok sama semua ya. Emosi itu. Nah, karena mirip-mirip. Ya, semuanya kita perlu memahami perbedaan ini supaya nggak salah apa istilah Ustadz tadi itu biasanya.
nggak salah tunjuk gitu kan. Nggak salah tunjuk gitu. Afeksi itu, perasaan itu kayak seolah-olah kayak bidangnya gitu. Sesuatu apa namanya, platformnya tuh perasaan ya. Bahasa gampangnya gitu. Dalam perasaan tuh ada emosi. Emosi itu kan asal katanya dari immover, sesuatu yang bergerak maju gitu. Atau kalau dalam bidang energi psikologi, saya akan selalu mendefinisikannya sebagai emosi itu energi yang moving, yang bergerak gitu. Bergerak di mana? Bergerak di ruang ini. Ruang antara kognisi, afeksi, konasi, dan spiritual. Itu emosi. Gitu. Ya, emosi, mood itu ya katakanlah juga ekspresi dari perasaan lah. Cuman ada bedanya. Kalau emosi itu intensitasnya kuat, mood itu intensitasnya lemah gitu kan. Tapi kalau emosi itu biasanya jangka periodenya itu jangka waktu itu sebentar. Kalau mood itu lama gitu. Emosi itu kadang-kadang emosi itu jelas ujungnya penyebabnya apa. Mood itu nggak jelas penyebabnya apa gitu. Pokoknya ya aku lagi nggak mood gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari ekspresi, ya kita katakan emosi, mood ini ekspresi dari perasaan gitu kan, ekspresi dari perasaan. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi kajian psikologi itu mengkaji ini gitu, mengkaji ini, dan juga ya mengkaji tentang motivasi. Kalau Pak Bagus, Dr. Bagus mengatakan bahwa inti dari ilmu psikologi adalah motivasi, mempelajari motivasi. Kayak belakangan ini kan Bang Afan selalu, mungkin di kelas BOB ya, ada motif, belief, jadi perilaku kan gitu ya. Nah, ada kita sebut ini yang panah ini adalah motivational dynamic gitu ya. Di mana dinamika motivasi ini muncul apa dari mana? Diawali oleh belief system, keyakinan atau ya keyakinan yang kita miliki gitu ya. Kemudian memunculkan persepsi, akhirnya membentuk menjadi sikap, dan kemudian berujung pada intensi untuk melakukan sesuatu. Bentuk arah intensi itu dalam kesadaran itu mengarahkan ya, memberi arah kan gitu. Dan kesadaran sendiri adalah memberi bentuk. Ya bentuknya nanti setelah membentuknya adalah behavior ini, manifestasinya adalah perilaku ini kan gitu. Jadi motivasi itu ya dinamika antara perasaan, keyakinan, persepsi, sikap, dan intensi. Itu dinamika motivasi ya, yang berujung menjadi perilaku. Nah, kalau perilaku itu sudah terinternalisasi, akan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Seperti itu. Jadi prinsip psikologi itu kalau kita belajar 3,5 tahun atau 4 tahun di S1 ya ujungnya ini gitu. Esensinya ini tentang ini gitu. Walaupun di sana nanti mempelajari banyak alirannya ya, banyak mazhabnya. Tapi prinsipnya adalah akan kembali ke sini. Bisa dipahami sampai sini? Ya gimana? Ya, Pak Suman. Saya masih belum nih perbedaan emosi, perasaan sama mood ya. Kadang-kadang orang nggak usah emosi, perasaan. Kadang-kadang antara pikiran perasaan, jangan ada orang menyamain gitu. Padahal kan betul. Nah jadi apakah emosi sama mood itu bagian dari perasaan atau memang dia sejajar? Gimana ininya nih? Gitu. Emosi dan mood itu ekspresi dari perasaan lah. Ekspresi berarti kan bagian, ibarat itu induknya aspek, perasaan ya. Aspek ada dalam dimensi perasaan gitu. Tapi emosi ini dia bergerak gitu kan. Geraknya di mana ya, supaya kita kelihatan bentuknya ya. Bahkan visualisasi itu penting supaya kita tahu bentuknya gitu. Bergeraknya di sini nih, di ruang ini nih, di ruang yang hijau ini nih gitu loh. Ya kan ada panah itu, tandanya di situlah emosi pasti akan menyentuh aspek spiritual, menyentuh aspek kognisi,
menyentuh afektonasi, psikomotorik gitu loh, ya kan? Gitu. Kognisi itu pikiran ya, kognisi itu berhubungan tentang pikiran, afeksi itu berhubungan tentang perasaan, konasi itu berhubungan tentang ini sebenarnya keinginan untuk berbuat gitu, tekad, willpower, sehingga nanti impact pada fisiologis tubuh kita gitu kan, itu kalau konasi. Jadi keinginannya menggerakkan itu konasi atau psikomotorik ya. Itu. Boleh ya teman-teman kalau misalkan ada yang ingin menginterap untuk bertanya itu silakan karena itu lebih jadi seolah-olah kita jadi lebih interaktif gitu loh. Udah saya nggak ngelihat orangnya gitu kan. Kalau ngomong sendiri kayaknya kurang gimana gitu kan. Ada Pak Jody hadir. Iya siap Pak Pipit. Bisa dipahami Mbak Pipit? Insya Allah. Insya Allah ya. Ngikutin ya. Jadi ya psikologi itu berkaitan dengan ini ya. Aspeknya ada 4, terus juga berhubungan dengan motivasi lah, sesuatu yang menggerakkan. Tadi emosi dan mood ya. Saya ulangi lagi ya. Emosi itu kita lihat ekspresi perasaan yang intensitasnya kuat gitu, jangka waktunya lebih cepat, cepat untuk pulih. Dan stimulus ya biasanya jelas karena sesuatu gitu ya. Kalau mood itu ekspresi perasaan yang intensitasnya kecil, jangka waktunya berlangsung bisa sangat lama, dan awalnya tuh penyebabnya itu nggak jelas gitu loh. Itu mood. Ya. Makanya kalau misalkan mengubah mood ya makan coklat aja lah gitu. Salah satu obat ya, obat untuk anti mood. Gitu. Coklat ya? Coklat. Kalau gimana Pak Subhan? Kalau ketenangan tuh berarti mood ya? Oh enggak, ketenangan itu bukan mood ya, dia emosi ya. Dia menggerakkan kan. Karena ketenangan itu tidak ini loh, kalau nggak disadari nggak akan berlangsung dengan lama. Dia sebentar aja kalau nggak kita sadari. Atau kalau kita tidak punya intensi ya. Kalau kita punya intensi dia akan lama. Kalau nggak, mood itu kan nggak ada intensinya, nggak jelas gitu loh. Tiba-tiba saya lagi nggak mood gitu. Mood itu nggak ada namanya ya, Pak Jody ya. Maksudnya kalau kayak emosi atau perasaan itu kan ada nama-namanya. Ya, ada joy, ada apa. Tapi kalau mood itu nggak ada. Nggak ada namanya. Ada paling ininya disebut orang identifikasinya ya, mood swing gitu kan. Ini saya ini orang yang cepet banget ganti mood gitu kan, atau mood swing gitu. Berarti gitu bisa jadi bisa berkesinambungan ya, mood masa lalu masih terbawa sampai sekarang gitu. Ya, karena nggak ada mood itu saat ini sebenarnya, cuma jangka waktunya lama gitu. Dari tadi subuh sampai sekarang masih aja saya nggak mood makan kan gitu. Oh iya. Nggak mood ngomong gitu kan, mungkin lagi pengennya diem aja lah gitu kan. Pokoknya tiba-tiba kayak gitu aja kan. Iya nggak jelas gitu kan. Biasanya ya memang pengaruh hormon mungkin ya, ada pengaruh dari hormon. Dan memang kaum wanita yang lebih sering untuk mood swing. Ya itu faktanya gitu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Ini dalam rangka meninggikan atau merendahkan pembelaan. Lagi bawa gender ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Soalnya mohon maaf ini saya jam 10 harus selesai juga sih. Ada diskusi. Gimana dia ada yang mau nanya, Budian atau siapa ya tadi? Jadi aku. Oh, Bu Umi. Kan tadi mood dan emosi dengan mood bergerak di dimensi di ruang spiritual, kognisi. Artinya keempat putus-putus ya Bu Umi. Saya kurang jelas. Ini jelas. Ya, putus-putus. Putus-putus, Bu. Patah-patah. Ya, geser. sama mood itu ya dia ekspresi perasaannya. Dia ada di perasaan.
gitu. Walaupun tetap aja ada berhubungan dengan, ada irisan lah dengan spiritual, dengan kognisi, dengan konasi gitu, fisiologis gitu, ada hubungannya. Ruang lingkup ya, ruang lingkup. Iya, makanya saya tempatkan di dalam ruang gitu. Dia bergerak di situ gitu kan. Dia menjadi field gitu ya, menjadi field ya. Field itu kan sesuatu yang sistem kerja kan, itu field gitu. Nanti saya jelaskan juga. Mungkin di sini itu dulu ya. Oke. Oke. Nah, dari psikologi ada ketemulah namanya psikoterapi gitu ya. Dan sejak awal adanya ditemukan atau sejak awal adanya ilmu psikologi, ada beberapa gelombang psikoterapi yang dominan lah gitu. Walaupun banyak metode-metode lain gitu ya. Yang dominan kurang lebih ya, satu adalah psikoanalisa gitu kan. Psikoanalisa yang disponsori atau yang dikreasi oleh Freud gitu. Psikoanalisa. Kemudian gelombang berikutnya psikoterapi dengan metode behavior, perilaku gitu ya. Ada stimulus, ada respon, bagaimana mengolah stimulus dan bagaimana mengolah respon yang disponsori atau dipromotori oleh Pavlov yang klasikal, dan operant conditioning oleh Skinner ya. Kemudian saat ini juga di kontemporer di kalangan psikologi sangat familiar dengan cognitive behavioral therapy (CBT). Ini kan sebuah teknik metode terapi kognisi untuk mengubah pikiran dan perilaku ya, lewat reframing, melihat faktor sosialnya dan sebagainya lah. Nah, yang tak kalah penting adalah ada gelombang sekarang saat ini pun muncul gelombang energi psychology gitu sebagai kajian psikologi masa depan lah gitu ya. Sebagai kajian psikologi masa depan. Klasifikasi ini saya ngelihat dari ini ya, ceramahnya Platon ya, salah satu saintis, salah satu peneliti Tapping yang bukunya Gus Asor punya gitu. Jadi itu gelombang psikoterapi ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa energi psikologi itu sudah diakui di APA. APA itu American Psychological Association tahun 2012. Baru mau nanya. Awalnya itu, jadi makanya saya penting memunculkan ini, memposting ini atau menginfokan ini bahwa agar teman-teman yakin energi psikologi itu sudah diakui di lembaga asosiasi Amerika kan gitu. Walaupun pengakuannya itu ada dinamikanya ya. Yang awalnya sudah dipromotori oleh David Callahan dengan PFT-nya tahun 99 kalau nggak salah, tapi ditolak oleh APA gitu. Ditolak karena yang diajukan pada APA ini adalah lebih kepada kecepatan penyembuhan dari gangguan psikologis gitu. Padahal APA menuntut untuk disertakan banyak lagi evidence based. Apa? Oh, nangis. Ya, ingin ada bukti-bukti terkait dengan evidence base-nya, bukti-bukti empiriknya lah gitu. Ya, kemudian dikumpulkan, ya kan, dilakukan penelitian-penelitian dan tahun 2012 sudah di-approve di APA. Dan juga memang kenapa energi psikologi tidak dikaji atau dibahas di kampus-kampus gitu. Memang kurikulumnya tidak masuk kampus-kampus gitu ya. Saya pernah baca, saya cari lagi semalam itu nggak ketemu, tapi saya pernah baca tulisannya bahwa memang energi psikologi masuk ke program lanjutan advanced study gitu. Advanced learning bagi para psikolog klinis, social worker gitu kan, psikiatri gitu. Jadi kajian advance, kajian keberlanjutan lah,
kajian-kajian tingkat lanjut gitu ya, sehingga memang tidak masuk ke kurikulum di kampus gitu. Tapi kalau misalkan banyak ada yang mengatakan energi psikologi itu pseudoscience, ya berarti dia nggak update gitu aja. Ya, nggak update gitu. Sehingga ini perlu ditunjukkan supaya kita yakin bahwa apa yang dilakukan tuh, oh ya sudah on the right track gitu ya, sudah secara saintifik terbukti juga. Ada evidence base-nya dan jurnalnya sangat banyak gitu. Kita lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke energi, saya ingin memastikan dulu ini, ini saya ambil dari presentasinya Bruce Lipton bahwa memang ada conscious mind, ada subconscious mind. Definisi ini saya perlu informasikan ke teman-teman bahwa definisi ini agak berbeda dengan definisi-definisi yang diinfokan oleh para hipnoterapis dan ya psikoanalisa lah gitu ya. Artinya bicara tentang conscious mind itu ya sebenarnya dia adalah creative mind sebenarnya. Ada suara anak-anak mengganggu nggak ya? Kedengaran nggak suara anak-anak? Mudah-mudahan enggak ya? Ya, dikit. Dikit ya? Ini si Kaizen ini. Oh, Kaizen. Jadi ini perlu saya jelaskan bahwa namanya pikiran sadar itu adalah creative mind. Dan pikiran bawah sadar itu habitual mind. Itu pembedanya jelas, sangat distinktif lah gitu ya. Karena dulu ketika saya juga belajar hipnosis, dikatakan bahwa pikiran bawah sadar itu sangat kreatif gitu loh. Ya sebenarnya bukan kreatif, dia mekanis, dia memori aja kan gitu ya. Yang kreatif justru adalah pikiran sadar gitu. Dan memang kenyataannya dalam kehidupan kita keseharian, kita dikendalikan oleh 95% oleh pikiran bawah sadar gitu, habitual mind yang sudah menjadi kebiasaan gitu. Hanya 5% kita mengendalikan pikiran itu. Ya. Nah, pikiran 5% ini yang memunculkan adanya awareness, kita berpikir, kita menyadari gitu. Itu artinya ketika kita menyadari, kita mulai berpikir itu creative mind yang bekerja gitu. Tapi sesuatu yang indirect learning itu satu yang kita pelajari secara nggak langsung, artinya ya memori, kebiasaan atau pengalaman itu bawah sadar yang jadi sebuah kebiasaan. Makanya memang benar juga waktu saya nanya ketika kuliah probiotik dengan Pak Mulia itu bahwa bedanya intuisi dengan insting itu apa gitu ya. Insting itu ada hubungannya sama memori gitu. Artinya pengetahuan instinktif itu ya muncul dari memori, dari pengalaman gitu ya. Bisa pengalaman yang ada di memori yang ada di diri kita maupun memori yang ada di database kesadaran di luar diri kita. Sedangkan yang memunculkan adanya harapan gitu, angan-angan, aspirasi atau niat gitu, itu adalah conscious mind gitu ya. Akhirnya conscious itu menjadi source sebenarnya, menjadi sumber identitas kita dan juga jiwa kita gitu. Kalau habitual mind sifatnya hanya record playback mechanism aja, jadi hanya mekanisme yang diulang gitu ya, pengalaman memorinya, dan dia bekerja autopilot. Sedangkan conscious mind adalah kita harus kendalikan itu gitu. Nah, ini harus teman-teman bisa, kalau bisa, mudah-mudahan bisa membedakan itu gitu ya. Karena saya pernah juga diskusi sama teman dan dia kekeh bahwa yang kreatif itu adalah pikiran bawah sadar gitu. Bagaimana pikiran bawah sadar bisa kreatif ya, saya pikir gitu kan. Karena dia kreativitas itu kan harus ada niat gitu. Kalau nggak ada niat gimana bisa kreatif kan gitu ya.
Niat itu kan kita sadar, ya ada awareness di situ kan gitu. Gitu. Jody. Yes. Istilahnya subconscious ya, bukan unconscious kalau di kajian ini. Oh iya, saya banyaknya membaca istilahnya pakai subconscious ya. Oh, oke. Nah, pakai subconscious. Artinya ya dia nggak mungkin tidak mau memposisikan tidak sadar, tapi di atas sadar lah gitu loh. Di atas tidak sadar tapi masih di bawah sadar gitu loh. Nirsadar lah, nirsadar ya, nirsadar. Oke. Ini hanya istilah aja ya. Nah, ini juga saya ambil dari Bruce Lipton gitu supaya teman-teman juga bisa kelihatan bentuknya dan bisa lebih memahami. Tadi ada Pak Subhan mengatakan apa sih sebenarnya pikiran perasaan itu bedanya apa gitu ya. Sebenarnya kalau di bahasa di luar itu juga istilah mind itu kan berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Istilah mind itu ya. Jadi kalau misalnya di Facebook ditanya what is your mind gitu kan, sebenarnya kan apa yang kamu lagi rasakan atau kamu pikirkan kan gitu, berhubungan dengan itu. Jadi informasi yang dari luar gitu itu diproses oleh mind, pikiran dan perasaan sehingga muncullah interpretasi gitu. Kemudian ada juga kerja nervous system yang mengaktifkan perilaku gen gitu ya. Mengaktifkan perilaku gen. Di sini ada penjelasan sedikit tentang epigenetik bahwa memang kita ini kalau mempelajari energi psikologi, apalagi sedang membaca buku biologi Opili, bahwa sangat yakin yang mengontrol hidup kita bukan gen kita gitu, tetapi tapi kita bisa mempengaruhi itu, ya artinya gini, kita tidak tergantung sama gen kita gitu, kita bisa mempengaruhi justru kita bisa mempengaruhi kondisi gen kita itu gitu. Makanya kalau ada fenotip itu kan sebenarnya sesuatu yang tampak gitu. Dan di dalam fenotip itu kan ada genetik, ada genotip, dan ada lingkungan gitu ya. Nah, pengaruh lingkungan itu sangat kuat dan memang itu dibuktikan bahwa dengan kajian-kajian biologi kekinian memang sangat kuat. Jadi kalau misalkan kita terlahir dari keluarga yang secara genetik kurang beruntung, ya kalau kita sadari gitu, kita masih punya harapan untuk bisa jauh lebih baik dibanding keluarga kita gitu ya. Artinya kajian epigenetik itu memberikan harapan buat kita bahwa kita bisa juga sukses walaupun kita terlahir dari keluarga yang secara genetik kurang beruntung, katakanlah begitu. Nah, di sini saya selipkan juga karakteristik subconscious mind, pikiran bawah sadar. Karakteristik berarti karakternya, ya subconscious mind itu kayak dia cirinya kayak anak-anak usia 0 sampai 6 tahun gitu. Maunya cari enaknya sendiri, suka mencari perhatian, terutama kalau dicuekin gitu. Memberi jawaban kalau ditanya, kalau nggak ditanya ya dia nggak jawab gitu kan. Mendebat saat diberitahu. Ya, karakter anak kecil itulah karakter dari subconscious mind, pikiran bawah sadar. Dan ini sering kita dinamika ini sering kita alami gitu loh, bahwa muncul pikiran-pikiran yang kita pikir wah ini kok begini, kok begitu gitu ya. Dialektika ini atau dinamika ini akan muncul. Dan kalau sifatnya seperti yang di atas itu, seperti yang saya sebutkan itulah subconscious mind gitu. Itulah subconscious mind. Ya. Jadi dengan ini saya harap teman-teman tahu karakternya kayak gimana sih bawah sadar itu gitu. Gampangnya kayak anak kecil lah gitu ya. Kayak anak kecil. Dan itu sampai tua sistem ini kita alami gitu. Kita alami. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak Jody bertanya. Yes. Dengan siapa nih? Saya nggak. Dengan saya baru bergabung. Oh, siap. Iya. Mas Agung teman di Asalam nih, Mas Jody. Oh. Ya, mohon izin. Masya Allah, mantap. Ingin bertanya,
berkaitan dengan tadi lebih dahulu mana pikiran dengan rasa. Oke. Pertama, pas nanti ada kaitannya dengan pembahasan tadi ya. Nah, kalau di pikiran itu kan ada pikiran sadar dan bawah sadar. Jangan dirasa itu kan tidak ada rasa sadar dan tidak sadar. Nah, itu lebih dahulu mana yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan itu, tadi kalau disampaikan oleh Pak Jody bahwasannya pikiran sadar itu dicontohkan seperti anak-anak. Karakternya kayak anak-anak bawah sadar ya. Anak-anak, betul. Nah, namanya pikiran bawah sadar itu kan kalau menurut saya, apakah betul dia menangkap dari memori yang ada, akhirnya nanti akan keluar setelah kita nanti beranjak sampai dewasa. Akan mempengaruhi itu. Apakah berpengaruh gitu? Ya. Mungkin itu Pak Jody, terima kasih banyak. Pertama, pikiran dan perasaan ya, mana dulu gitu. Itu kayak ayam dan telur gitu. Yang jelas selalu ada dialektika antara pikiran dan perasaan gitu. Yang pasti dialektikanya itu adalah perasaan itu mampu mempengaruhi pikiran, dan pikiran mampu mengkreasi perasaan gitu. Kalau dibilang mana dulu ya itu kayak ayam dan telur gitu kan. Mana dulu ayam sama telur kan gitu. Tetapi kita secara fungsi kita bisa mendistingsikan itu bahwa perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mampu mengkreasi perasaan. Gitu. Itu dia kalau misalnya kita belajar peta kesadarannya Hawkins, peta kesadaran Hawkins itu berbasis perasaan kan itu. Istilah-istilah step levelnya kan itu perasaan ya. Dan setiap perasaan itu ada proses emosi, ada prosesnya, ada emosinya kan gitu ya. Nah, dan pikiran mampu mengkreasi perasaan. Jadi ketika kita dengan kita sadari gitu untuk berpikir terkait dengan awareness gitu ya, maka kita bisa mengkreasi perasaan. Artinya kita bisa mentransendensikan lah. Kalau kita tahu bahwa saya lagi feel guilty gitu. Bagaimana saya bisa naik, tidak bisa berubah, bisa transformasi kan gitu. Butuh transendensi kan gitu ya. Butuh minimal secara pikiran kita bisa intervensi gitu supaya tidak lagi merasa bersalah kan gitu. Ya. Nah, kalau terkait dengan pikiran bawah sadar, pikiran sadar ya tadi konsepnya adalah pikiran bawah sadar itu habitual mind. Itu kebiasaan, pengaruh kebiasaan. Kalau misalkan gampangnya gini, kalau misalkan kembali ke peta kesadaran ya. Peta kesadaran itu kan sebenarnya peta ruang dalam, peta istilahnya yang sekarang ini belakangan ini dipopulerkan sama Bang Aswar, dunia dalam atau dunia internal ya. Nah, kalau kita menguasai, katakanlah kita berada di level yang courage, punya keberanian gitu ya, maka pada awalnya kita perlu mengubah perilaku kita, mengubah kesadaran kita menjadi berani. Ketika sudah terbentuk menjadi perilaku, terinternalisasi menjadi sebuah kebiasaan, maka itu akan masuk ke bawah sadar. Jadi artinya dia secara mekanis sudah bisa beroperasi menjadi berani gitu loh. Jadi sifatnya mechanical, memori, mengulangi berbasis pengalaman gitu ya, berbasis pengalaman, menyalakan ulang atau mengaktifkan memori gitu, sesuatu yang mekanis, yang sudah mekanis saja gitu, otomatis dia silap. Ada film itu untuk anak kecil kalau untuk ngono-ngono itu sih. Mas Amin, tak mute aja Mas. Gitu. Jadi prinsipnya gitu aja sih. Membedakannya dia kebiasaan, dan ini memang 95% mempengaruhi kehidupan kita gitu. Karena kalau kita nggak sadari gitu, yang kita lakukan ini semuanya adalah mekanisme aja Pak, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita gitu. Berdasarkan pengalaman kita, memori-memori kita gitu. Gitulah. Mungkin itu ya.
Ya, slide-nya nanti ada saya bagikan bentuk PDF gitu. Energi psikologi Islam sama bentuknya bagus, serius. Poin penting yang membedakan antara afeksi dan kognisi ya. Tadi ya pikiran dan perasaan mungkin bisa dibedakan bahwa perasaan itu mempengaruhi pikiran, pikiran mengkreasi perasaan. Oke, kita maju dulu ya. Nah, mudah-mudahan konsep psikologi sudah punya ya. Kita sudah punya konsep psikologi nih gitu. Ketika kita mencoba diskusi tentang energi psikologi, kita sudah punya bentuk nih, bentuk konsep psikologi dalam benak kita ya. Udah tahu, oh bicara tentang 4 aspek, bicara tentang motivasi, itulah intinya. Di sana ada juga yang disebut dengan conscious mind, ada juga subconscious mind kan gitu. Perbedaannya juga sudah kita pahami insya Allah ya. Sekarang kita bicara tentang energi. Ya kalau bicara energi itu bahas dengan bahasa kesadaran ya kan seperti ekspresi kesadaran internal lah gitu ya. Vibrasi kan. Tapi secara teknis energi itu adalah informasi yang bergetar. Ya, energi adalah informasi yang bergetar. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak di ini nih, ada information signal kan? Ya, ada information signal itu informasi. Jadi memang informasi itu bentuknya kayak begini, gelombang dan dia bergetar, makanya ada frekuensinya kan gitu. Kalau di telekomunikasi selalu ada si perangkat telekomunikasi itu memancarkan signal pembawa. Signal pembawa ini maksudnya untuk membawa signal informasi sehingga nanti bisa dimodulasi menjadi sebuah media komunikasi lah gitu ya. Modulasinya bisa berdasarkan amplitudo, panjang panjang tingginya tinggi rendahnya frekuensi, tinggi rendahnya gelombang atau frekuensi itu tergantung metode modulasinya. Tapi pada prinsipnya gitu, energi adalah informasi yang bergetar. Ya bentuknya kayak begini gitu. Bentuknya seperti ini gitu ya. Dan di dalam ruang semesta ini ya semuanya adalah energi. Apalagi ketika Einstein menemukan atau mendapat hidayah gitu, rumus energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya di kuadrat gitu kan. Nah dari rumus itu membuktikan bahwa energi itu sebenarnya massa dikali kecepatan cahaya. Dikuadratkan itu maksudnya adalah dia dimensinya berbeda. Jadi dikuadratkan supaya satu dimensi antara energi dengan massa gitu. Jadi ketika massa atau di sini dijelasin bahwa massa atau materi itu sebenarnya energi gitu kan. Atau materi ini sebenarnya energi yang dibekukan, yang beku sebenarnya. Materi itu energi yang beku. Dari rumus ini bisa dimaknai seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin memanifestasikan sesuatu materi gitu sebenarnya ya materi sendiri adalah energi yang membeku gitu kan. Energi punya frekuensi gitu ya. Karena bentuknya memang informasi yang bergetar. Ketika dia bergetar kan ada frekuensinya kan gitu. Semakin frekuensinya semakin halus, semakin semakin cepat dan halus gitu, makin amplitudonya kecil, frekuensinya makin rapat, maka daya impact-nya makin besar gitu. Energi is in motion, energi itu ya bergerak, flows gitu ya, mengalir gitu. Dan energi punya massa. Dan bentuk energi ya medannya itu adalah hanya 2 platformnya, elektromagnetik gitu. Elektronik dan magnetik. Ada 2 jenis energi, yang satu veritable dan yang satu lagi putatif. Veritable itu yang bisa diamati dan diukur. Nah,
Contohnya adalah gelombang elektromagnetik yang ada di sekitaran kita, gitu ya. Kalau kita punya alat ukur osiloskop katakanlah, maka kita bisa melihat frekuensi atau gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Itu dia mengapa telepon seluler bisa bekerja kan gitu. Karena menggunakan gelombang radio yang bisa diukur, yang kelihatan, bisa diamati, tapi dengan alat tertentu gitu ya. Tetap membutuhkan alat, tidak bisa tidak bisa dengan mata kita aja gitu. Tetap membutuhkan alat. Nah, ada juga energi yang sifatnya putatif. Variable itu ada gitu, yakin ada. Kalau putatif itu ya sebenarnya kalau bahasanya psikoanalisa dikatakan fakta mentah lah bahasanya gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Tapi sebenarnya impact-nya bisa kita rasakan gitu loh. Makanya dia nggak bisa diamati, nggak bisa diukur. Yang kita sebut sebagai subtle energi. Contohnya ada L fields ya, light fields, hot fields gitu kan, T fields gitu. Nah, Pak Mulyo menambahkan energi itu ada frekuensinya, ya ada frekuensi. Makanya beberapa praktisi energi menggunakan istilah attunement ya, kayak mempaskan gitu, mentuning gitu ya. Yang mana didapat dari proses attunement. Apakah beda frekuensi dan vibrasi? Ya, frekuensi itu ya energi yang informasi yang bergetar, itu ya vibrasi. Vibrasi itu getaran kan. Energi adalah informasi yang bergetar gitu kan. Ya getaran itu membentuk frekuensi gitu. Gitu Pak Dodi. Ya. Dan bahan bakunya atau platformnya adalah elektromagnetik. Nah, kalau magnetik itu di sini kita bisa membedakan bentuk electric field dan magnetic field ya. Gelombangnya kayak gini. Gelombangnya seperti ini. Tetapi pada manusia, makanya manusia itu sebenarnya juga disebut sebagai electromagnetic being. Ya. Jadi kita ini memancarkan signal tubuh kita tuh, bahkan organ tubuh kita tuh memancarkan signal elektromagnetik. Itu dia mengapa kita bisa saja disebut sebagai electromagnetic being. Gitu. Ini bisa dipahami di sini gambar ini. Mudah-mudahan tujuan saya menampilkan ini adalah teman-teman tahu bentuknya. Kalau udah tahu bentuknya, akhirnya bukan katanya gitu. Bentuknya kayak begini gitu. Bentuknya seperti ini. Frekuensi banyaknya getaran. Ya, jumlah getaran. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita langsung masuk ke subtle energi. Nah, jadi kalau kita sudah jelas energi kayak gimana bentuknya gitu, dan tubuh kita pun memancarkan energi yang gelombang yang berbentuk gelombang elektromagnetik gitu ya. Dan kita sekarang ingin tahu anatomi dari subtle energi yang sangat halus gitu. Energi sangat halus ini frekuensinya sangat cepat gitu ya, jumlah getarannya sangat banyak dan juga sangat halus gitu. Amplitudenya sangat kecil, tapi impact-nya sangat besar. Nah, subtle energi itu anatominya terdiri dari ada medannya, atau gitu ya, ada field-nya atau medannya. Contohnya medan dari energi ini adalah dari subtle energi adalah aura atau thought field, life field. Aura itu medannya gitu ya. Kemudian ada bodinya, ada tubuhnya yang sering dikenal dengan cakra istilahnya ya. Kemudian ada channelnya, ada salurannya yang disebut dengan meridian gitu. Jadi ini adalah bagian dari anatomi subtle energi. Nah, subtle energi ini, energi yang halus ini dalam banyak budaya itu banyak istilahnya. Ada yang mengatakan chi, ki, dan macam-macam lah. Tapi prinsipnya yang perlu kita pahami adalah bahwa subtle energi itu terdiri dari ada medannya gitu ya, ada tubuhnya, ada bodinya gitu,
dan ada channelnya, salurannya gitu. Oke. Namun kajian-kajian riset itu yang kebanyakan ada adalah berbicara terkait dengan meridian, salurannya ya. Karena memang yang banyak energi psychology ini risetnya riset tapping ya, yang diawali oleh TFT, thought field therapy, kemudian sekarang EFT, emotional freedom technique yang gitu. Itu anatominya, jadi bentuknya tahu kita udah tahu bentuk energi seperti apa, kemudian anatominya apa aja yang ada di satu energi itu, kan gitu ya. Konsep dari energi itu sebenarnya prinsipnya adalah balancing gitu, membalanskan. Walaupun masing-masing kita punya ada aja yang dominan di sisi apa ya, terkait dengan cakra itu ada. Setiap orang punya dominannya di mana, tapi yang sifatnya adalah membalanskan. Dan intervensinya bisa dilakukan di sisi meridiannya gitu. Yang penting ketika kita mengkaji kesadaran itu, kita mempunyai intensi dan kesadaran. Gitu. Tentang cakra, ya cakra itu ya apa ya? Saya sebenarnya tidak mengkaji banget apa intervensi cakra, cuman hanya sebatas saya mengetahui bahwa memang cakra adalah bagian dari anatomi subtle energi yang ada di tubuh kita gitu ya. Yang jelas memang ada 7 jenis cakra seperti itu. Dan kita masing-masing orang memiliki dominansi di cakra yang sebelah mana gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin yang akan tahu jauh lebih tepat menjelaskan cakra itu nanti Pak Mulya nih. Pak De Mulya juga banyak mengkaji tentang ini. Kalau saya memang lebih mempelajari prinsipnya saja, dan gitu, dan impact-nya, intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk untuk mengintervensi gangguan-gangguan psikologis gitu. Nah, kebanyakan riset yang ada itu memang menyentuh pada sisi titik meridian, pada channelnya kan gitu. Nah, Qi itu sama dengan subtle energi, itu bahasa Qi itu Cina, Jepang itu Qi gitu kan. India itu apa gitu. Itu istilah yang sama. Setiap budaya itu punya istilahnya masing-masing gitu. Jadi makanya tidak perlu banyak tidak usah bingung, kita fokus sama yang ini aja gitu. Bahwa memang ada ketika bicara energi, ada energi yang bisa diamati atau diukur, ada energi yang sangat halus kan gitu. Dan energi itu adalah informasi yang bergetar kan gitu ya. Dan subtle energi atau energi yang halus itu punya anatominya itu ada medannya, ada bodinya, ada channelnya gitu. Itu aja yang perlu kita pahami dalam kajian dalam prinsip-prinsip psikologi ini. Kalau dibedah lagi pasti akan dalam ya, akan panjang dan itu banyak sekali mazhabnya itu. Banyak sekali mazhabnya. Nah, ini juga saya biasanya sangat berfokus pada kajian ini ya. Energi psikologi saya fokuskan pada kajian di sini karena ketika kita paham ini, ketika kita mampu memahami teori ini, model ini, maka otomatis kita mampu membuat metode sendiri gitu. Tidak terfokus pada metode-metode yang sudah ada gitu ya. Karena metode yang ada ya ada yang simple, ada yang sangat kompleks gitu. Nah, bicara energi seperti di awal saya bilang, memang kesannya itu kompleks karena sains-sains yang mendukung itu banyak dan itu rumit gitu. Namun operasional itu sangat sederhana, sangat simple gitu. Makanya nanti di belakang saya ada istilah-istilah yang perlu kita pahami. Nanti itu di bagian belakang lah. Nah, ini yang paling penting dan teman-teman saya yakin sudah paham juga gitu. Sehingga kalau udah paham ini
seharusnya tidak bingung dengan metode, tidak bingung dengan teknik gitu. Ya. Karena prinsipnya sudah tahu. Nah, ketika kita bicara energi psychology, maka kita bicara pada area apa? Area field ya, area medan gitu kan. Area bidang kajian kan gitu ya. Bidang kajian. Makanya gambar model yang ini, model lingkaran ini sebenarnya sama dengan model kausalitasnya Hawkins ini kan gitu. Walaupun ini punya Hawkins juga ya. Ini sama juga. Jadi ABCDE ini adalah attractor pattern ya, pola penarik atau konteks istilah di model ini kan gitu. Dan gambar panah ini adalah operan. Operan itu artinya pembentuk, operan pembentuk saya istilahkan. Ini adalah field gitu. Dan yang ABCDE ini adalah observable event atau realitas yang terlihat, dan ini adalah konten gitu. Energi psychology dengan metode dengan beragam metodenya ada di mana? Ya dia ada di yang orange ini, di field. Kita posisikan dia sebagai field, operan pembentuk gitu ya. Kalau bicara konteks, bicara pola penarik atau attractor pattern, maka kita akan bicara kesadaran, consciousness ya. Gitu. Kalau bicara yang bawah itu ya bicara konsep linear, ya ini kognitif ya kan. Ini kan kognitif, sebab akibat kognitif ini. A mengakibatkan B, B disebabkan oleh A kan gitu. Nah, kita fokus energi psikologi ini pada field. Di mana field ini dalam buku Biology of Belief maka akan muncul gambar seperti ini yang sifatnya holistik gitu loh. Ketika A yang disentuh, B, C, D, E itu pun berimpact, kena impact-nya gitu. Dia kalau sisi biologis akan meriset ke kondisi homeostatis kan gitu ya. Jadi kalau ini kita fokusnya pada tapping coba ya. Kalau tapping TFT itu protokolnya sangat banyak gitu. Untuk mengatasi satu gangguan emosi itu protokol sequence protokol itu banyak sekali, panjang gitu. Tapping ini, tapping itu gitu. Yang di tapping itu apa? Titik meridian gitu kan. Salurannya, channelnya itu. Banyak, panjang. Nah, EFT membuat TFT lebih efisien. Hanya titik-titik yang utama gitu kan. Nah, kalau kita paham konsep ini, maka tapping di satu titik aja itu mampu juga punya impact yang sama dengan men-tapping beberapa protokol itu gitu, beberapa sequence itu gitu. Impact-nya akan sama gitu. Karena dia sifatnya meriset atau mengkondisikan kondisi homeostatis gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ada di chat Pak Jody. Yes. Ada di chat Pak Jody. Ya, ada di chat. Yang mana nih? Apakah energi yang tidak subtle atau subtle energi itu satu nama yang nggak bisa dipisah membentuk makna sendiri? Oh, maksudnya energi subtle, energi sama energi. Ya, energi itu kan bahasa globalnya, bahasa umumnya ya. Tapi kajian energi psychology itu pasti mengkaji energi yang subtle gitu. Karena kan ada yang tidak subtle gitu. Yang tidak subtle itu yang ya elektromagnetik yang kita pakai buat telekomunikasi, berkomunikasi. Tapi kajian energi psychology itu fokus pada sesuatu energi yang subtle energi gitu. Mungkin itu sih. Kalau Chi, Cakra kan sudah, Chi sudah ya. Apalagi? Kalau di chat sih kayaknya udah ya. Udah semua kan? Nah. Ya. Ada yang lain? Ada yang tanya nih Mas Yudi. Apa tuh? Sorry, ini chat kok hilang ya? Ya. Gimana? Konteks harus melalui field. Konteks harus melalui field. Oh, ini
Ini 3 dimensi, jadi bukan melalui ya. Oke. 3 dimensi ya. Bahasanya. Field itu situasi kan gitu ya. Ya. Field itu kan situasi. Konteks itu sama seperti pola penarik, makanya dia pola gitu ya. Makanya ini saya bentuknya titik-titik. Jadi kita yang membuat polanya, dan pola itu tidak terbatas. Konteks itu tidak terbatas gitu. Apapun bisa gitu. Jadi kalau kita katakanlah melihat sebuah konten atau sebuah event, sebuah kejadian, maka kita bisa melihatnya dari beragam konteks gitu, kan kayak gitu. Dari beragam konteks. Nah, secara teknis sebenarnya energi psychology ini juga teknik paling sederhana dalam energi psikologi itu adalah sebenarnya bernafas. Mengatur nafas ya. Kan nafas itu yang paling untuk keseharian kan yang paling tepat adalah menggunakan diafragma gitu ya. Itu teknik bernafas. Ya banyaklah kajian-kajian tentang nafas bisa dipelajari, tapi yang paling mudah sebenarnya kita bernafas. Kadang-kadang kita lupa dalam bernafas gitu. Lupa dalam artian kita fokus mendengarkan diskusi ini, nafasnya nggak kita sadari, dia mekanis aja gitu. Jadi kalau biasanya kan kita yang paling bagus tuh nafasnya sebenarnya nafas perut ya, sehingga panjang, dalam kan gitu. Kalau nafas yang pendek-pendek itu kan nafas yang menimbulkan stres lah katakanlah seperti itu. Tapi yang normal, kehidupan aktivitas normal cukup menggunakan diafragma. Itu napas. Itu yang paling sederhana itu. Terus juga dengan melakukan tapping, menepuk-nepuk. Kita kalau misalkan paham dengan konsep ini, maka dengan teori ini maka menepuk satu titik meridian pun bisa mengubah, bisa merecovery gangguan emosi di titik yang lain gitu, gangguan di titik yang lain. Nanti mungkin saya jelaskan ketika saya membahas kata-kata yang perlu kita pahami dalam energi psikologi gitu. Jadi mau tanya sekalian konfirmasi. Ini sekalian konfirmasi pemahaman saya udah betul apa belum? Jadi kalau dari energi psikologi kaitannya sama TFT itu, berarti kan pada saat kita melakukan tapping itu kita ibaratnya sedang merubah field-nya kan? Sedang melakukan sesuatu di field-nya supaya si kontennya itu terjadi perubahan gitu. Nah, field itu ada gitu. Field itu kita bisa gunakan kalau kita menyadarinya gitu ya. Artinya kita yang memilih menggunakan linear karena dia potensial ada gitu, dia selalu ada gitu, hanya selalu ada. Jadi kalau misalkan itu mungkin lebih tepatnya kita mengubah konteks ya, Mbak ya. Apa yang dikatakan oleh Mbak Pipit itu mengubah konteks ya gitu. Kalau dengan disadari berarti konteksnya ikut diaktifkan gitu ya untuk merubah prosesnya. Tapi kalau misalnya kita sekedar tapping aja sambil ngapain kan cenderung tidak terlalu disadari kan. Nanti saya ada membahas itu di slide belakang ya. Nanti saya ada membahas itu di slide belakang ya. Iya, konfirmasi itu ya, soalnya biar nggak salah. Siap. Nanti ada. Jadi ada tiga jenis tapping ya. Ada 3 jenis tapping di field ini gitu. Ada 3 jenis tapping. Baiklah. Oke. Tadi yang Bu Fitri mungkin udah ya. Energi psychology ya fokusnya dalam membahas subtle energi yang halus. Mas Edi dalam hubungan sosial beberapa kali mengalami perasaan kuat pada seseorang sampai teringat dan perasaan bersaudara. Walaupun baru 1 atau 2 kali bertemu. Apakah ini bisa karena subtle energi yang bermain? Ya, ada vibrasi ya. Jadi sehingga vibrasi yang berhubungan dengan kimiawi kita. Makanya kayak seolah se-chemistry, karena vibrasinya sama, frekuensinya sama, sehingga nyambung, connect gitu. Kayak gitu. Ada, Pak. Ada, Mas Edi. Ada hubungannya dengan subtle energi.
Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini dimensi data dan dinamika kesadaran. Ya. Seperti diskusi yang pernah saya diskusikan dengan Mas Fian dan teman-teman, beberapa teman-teman ikut juga, ini penting menurut saya untuk dalam hal kita mengoperasionalkan consciousness gitu loh, penting. Ntar dulu ya, saya lagi ngukur waktu. Coba soalnya saya jam 10 ada diskusi lagi, sehingga waktunya perlu ditambah gitu ya? Canggih. Canggih loh, waktu bisa diukur, canggih. Ya, ini saya tampilkan ini kembali, bicara tentang energi psychology pasti berhubungan dengan consciousness dan intensi gitu. Pasti berhubungan dengan dimensi 5 dan 6. Ya. Karena ini disebut dengan istilah non lokal dalam pelajaran kesadaran itu non lokal. Sedangkan belief otak, body itu lokal, ada di tubuh kita. Tapi intuisi, niat itu non lokal. Dia di luar tubuh kita gitu. Dalam kajian consciousness. Makanya saya penting mendiskusikan ini lagi gitu ya. Nah, dimensi data ini yang paling bawah adalah dimensi 0. Artinya bicara dimensi 0 itu dimensi titik ya. Titik ini ketika kita bicara titik pasti bicara juga tentang maknanya juga kita bisa maknai sebagai batas yang membatasi. Makanya ada poin-poin itu tujuannya supaya ada batas, kita tahu batasan-batasannya kan gitu ya. Nah, kemudian naik ke dimensi 1. Dimensi 1 itu berkaitan dengan panjang, atau panjang itu kan berhubungnya 2 titik ya. Ada 2 titik dihubungkan gitu kan. Itu kan panjang. Yang juga kita bisa maknai sebagai koneksi. Titik tadi ya, selain terkait berhubungan dengan poin, juga berhubungan dengan bisa dimaknai sebagai batas, juga bisa dimaknai bahwa ketika kesadaran kita mulai aktif mengamati atensi gitu, adanya atensi ya, adanya atensi terhadap apa? Terhadap batas gitu kan ya. Length berhubungan dengan 2 titik bisa kita maknai sebagai koneksi ya. Square atau field itu adalah bidang gitu kan. Bidang dalam kajian energi psikologi atau consciousness, bidang ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan ya, sesuatu yang tidak kelihatan namun kita bisa rasakan gitu ya. Gelombang elektromagnetik itu nggak bisa kita lihat gitu, kecuali pakai alat ukur yang bukan subtle energi ya, kecuali pakai alat ukurnya gitu. Tapi kita mampu rasakan gitu, itu square, itu field. Jadi kajian sistem kerja juga bisa dikatakan sebagai field yang bisa bekerja, bisa beroperasi. Makanya energi ini dalam energi psikologi, energi field ini adalah suatu sistem kerja yang bisa mempengaruhi psikologi seseorang gitu loh. Bisa dikatakan dimaknai atau bisa dipanai seperti itu. Dalam bidang, kalau bicara 2 dimensi, bidang itu kan terkait juga dengan adanya 4 titik ya. Jadi batasnya jelas gitu. Batas sebuah bidang itu jelas. Makanya bidang kajian energi psikologi, bidang kajian spiritual, bidang kajian sosiologi. Nah, itu kan juga artinya batasan-batasannya jelas gitu. Dan bidang itu ada di dalam sebuah ruang gitu kan. Ruang itu titiknya makin banyak kan gitu ya. Space, ruang. Semesta ini pun ruang. Yang kita amati ini semesta ini adalah ruang 3 dimensi kan gitu ya. Bentuknya adalah 3 dimensi. Itu ruang. Dan di dalam ruang, kalau kita meyakini bahwa energi is everything is energy gitu, maka otomatis everything is matter juga gitu. Karena energi itu adalah materi juga gitu kan, materi yang beku gitu ya. Katakanlah materi yang frozen gitu ya. Makanya sebenarnya dalam ruang ini banyak sekali titik-titiknya gitu kan, banyak sekali titik-titiknya.
sama seperti gambar tadi ini. Nah, ini kan konteksnya ini ruang kan gitu juga. Bisa dimaknai ruang juga. Di mana kita bisa hubungkan beberapa titik menjadi sebuah makna kan gitu. Menjadi makna kan gitu ya. Kemudian dimensi keempat adalah waktu. Waktu itu bisa kita rasakan, bisa kita ketahui ketika adanya pergerakan. Ketika sesuatu itu bergerak, berarti waktu itu berjalan kan gitu. Hidup kita bergerak, napas kita bergerak, berarti kan waktu terus berjalan gitu. Ketika napas kita nggak bergerak lagi, waktu buat kita berhenti kan gitu. Tapi waktu buat orang lain tetap jalan kan gitu. Artinya adanya pergerakan itu tandanya adanya waktu. Belakangan saya dapat diskusi atau ini dari Gus Aswar kalau kehendak itu pun bukti bahwa adanya waktu gitu. Adanya kehendak yang kuasa, kehendaknya Allah itu, kehendaknya Tuhan itu karena ya bisa terlihat dari waktu. Waktu itu bergerak berarti ada kehendak Allah gitu kan di situ. Itu bagaimana kita memaknai waktu. Kemudian naik di dimensi lebih tinggi adalah intuisi atau niat gitu ya. Ini posisinya sudah non lokal ya, tidak ada intuisi, ada consciousness, ada kesadaran dimensi berikutnya. Intuisi ini pun sesuatu yang memberi arah. Niat itu memberi arah pada kita. Dan kesadaran itu yang memberi bentuk pada kita, kan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dimensi 7, itu adalah I am present, bahwa saya itu hadir. Jadi kalau kita merasakan, kita menggunakan conscious mind kita, pikiran sadar kita, berarti dan kita sedang menyadari, saya sedang melakukan diskusi, berarti ada consistency di situ, berarti I am present gitu kan. Berarti I am present, saya hadir di sini, karena saya menyadari saya sedang berdiskusi dengan teman-teman. Dan saya punya niat untuk melakukan diskusi ini kan gitu. Kemudian dimensi di atasnya adalah omnipresence. Berarti kehadiran omni itu ya di mana-mana gitu ya, di beragam tempat. Bisa hadir di sana. Yang ke-9 adalah self-realisasi, dan 7 adalah ultimate present. Nah, dalam kajian kesadaran, mungkin ada teman-teman yang baru juga mengkaji kesadaran, bahwa kita hanya mampu mengupayakan diri kita itu sampai kesadaran omnipresence gitu. Bisa jadi yang 9-10 tuh kita mampu, cuman karena memang belum ada yang menceritakan pengalaman subjektifnya, maka ya tidak, artinya saat ini yang diyakini adalah itu hidayah dari Allah gitu. Itu hidayah dari Allah. Itu yasanya Allah, itu kehendaknya Allah. Maka kita bisa mencapai pada dimensi yang self-realisasi gitu. Atau ultimate presence kan gitu. Nah, artinya kalau kita belajar kesadaran, ya, mengkaji ilmu kesadaran, dan itu sangat erat hubungannya dengan kajian energi psikologi, maka seyogyanya kita harus sering-sering hadir gitu. Sering-sering ada di dimensi ke-7. Kalau kita tidak ada di dimensi ke-7, artinya kita tidak sadar gitu. Tidak mampu menyadari gitu kan. Ya, ini udah nature-nya seperti ini kan gitu. Ya, kalau ada table 1, 2, 3, 4 yang 5 kolom itu, ya saya membagikan itu log ya, lognya berdasarkan peta Hawkins kan gitu. Di log 25 sampai 75 itu yang dominan adalah ketidaksadaran. Ketidaksadaran dalam artian apakah dia masih hidup, ya masih hidup. Artinya pikirannya dia tidak mampu menyadari, dia terlena pada pengalaman sosial gitu. Dia terserap pada stimulus respon lah kayak gitu ya. Makanya dia seringnya yang dominan adalah bukannya dia tidak pernah mengalami conscious gitu, tetapi dominannya unconscious, tidak disadari. Makanya yang ada pokoknya perasaannya negatif kan gitu. Ya. Sedangkan kalau di 200 sampai 400 dia sudah mulai mampu
menyadari, mulai mampu aware dengan lingkungannya, mampu mengamati. Saya menyadari, oh saya sedang bekerja, sedang berpikir. Cuman sistemnya masih menggunakan logika atau paradigma linier, sama seperti itu, sama yang 25175 pun linier ya. Nah, naik ke log yang lebih tinggi, 500 sampai 600, kita menyadari conscious, tetapi menggunakan sistem yang non-linear gitu. Yang tidak linear ya. Sampai 750. Ini saya mencoba untuk mengklasifikasikannya ya, gitu, mengklasifikasikan di antara ini. Jadi paradigma atau sistem atau logika linear itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang berada di log 25 sampai 400. Ya. Yang non linear berada di log 500 sampai 500 ke atas ya. Nah, gitu. Artinya pertanyaan begini, bagaimana kalau saya lognya misalkan 350? Artinya apakah saya tidak mampu menggunakan paradigma non-linear? Ya mampu selama kita sadari kan gitu. Ya. Mampu selama kita sadari. Kan kesadaran itu kan kita bisa definisikan sebagai log-log ini kan, posisi ini kan bisa kita maknai sebagai kesadaran yang dominan gitu. Artinya orang-orang yang 500 sampai 600 dia dominan berada di non-linear, dominan berada pada kesadaran internalnya gitu. Pada inner world-nya, dunia dalamnya kan gitu. Makanya kalau yang di linear dia menggunakan subjek objek ya. Dia melihatnya menggunakan subjek, saya subjek, yang diamati adalah objek gitu ya. Tetapi di 500 ke atas yang ada adalah subjek dan kesadarannya, atau subjek dengan ruang dalamnya, atau subjek dengan kesadaran internalnya gitu, atau subjek dengan inner world-nya gitu. Hanya bisa dibedakan nih ya. Yang 500-600 dia mentok istilahnya dominan kesadarannya berhubungan dengan alam, dengan semesta. Ya. Dia belum mampu menyadari atau belum mampu melihat keilahian gitu. Beda dengan 700 ke atas. Ya, subjek dengan kesadaran keilahiannya gitu. Artinya 700 itu aku bersama kehendaknya, 850 mungkin sudah aku adalah kehendaknya kan gitu. Ya, artinya ada bahasa Musafir kemarin kan I as an image of God, of self gitu, sama I is immanent self gitu, immanent God gitu ya. Yang nilai-nilai ketuhanan tuh ada berada, nilai-nilai keilahian tuh menjadi bagian dari diri kita gitu, sudah seperti itu. Itu kategorisasi yang coba saya mappingkan gitu ya. Kemudian kalau di 200, 400, kalau di 25 sampai 175 dia tidak mampu melakukan analisa. Tidak mampu menganalisis. Yang ada adalah dia terlena atau terjebak pada perasaannya, perasaan negatifnya gitu. Sebab akibat memang gitu kan. Bahkan mungkin bisa jadi dia tidak mampu menyadari sebab akibat ya. Jadi dia terlena, terjebak, terperangkap pada perasaannya gitu. Sehingga tidak mampu melakukan analisis apa yang terjadi gitu kan. Tapi kalau di 200-400 dia sudah mulai hidup tuh jiwa analitiknya gitu kan. Sudah mampu mengurai sesuatu yang rumit ya, dipisah-pisah, dibuat sederhana gitu. Sudah mampu itu. Apalagi di orang yang sudah berada di log 400. Tentu aktivitas karyanya adalah analitik gitu kan. Menganalisis, melihat gitu. Obsesinya berarti pada menang kalah. Pokoknya kadang masih ada, oh ya ini bagaimana saya nggak mau kalah nih, saya harus menang. Tapi dia melakukan analisis gitu. Nah, untuk log 500 ke atas, tidak lagi analisis,
yang digunakan, tapi sintesis gitu. Mensintesa itu kayak apa ya? Kita meletakkan atau menempatkan atau mengkombinasikan beberapa konsep menjadi sebuah sistem yang utuh gitu. Itu melakukan sintesa. Banyak konsep digabungkan menjadi sebuah model, ya itu mensintesa. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang di atas 500. Melakukan sintesa. Dia tidak lagi menganalisis gitu, tapi dia mensintesa. Berpikirnya seperti itu. Yang ada kalau di 500-600 masih melihat anteseden dan konsekuensi, ya, masih melihat ada pembentuknya. Kenapa alam ini terbentuk, konsekuensinya bagaimana kita sebagai manusia, kan gitu. Masih melihat itu. Jadi kalau 700 ke atas sudah, ini adalah semua kehendaknya gitu. Sehingga poin nomor 7, dimensi 7, I am present, itu sangat tergantung pada log, kita berada di log mana gitu. Iya. Kalau jelas kalau kita berada di log 25 sampai 175, maka kita sudah terjebak pada perasaan, tidak mampu merasakan hadir. Jiwa kita tuh sudah terjebak, terserap gitu. Kita butuh bantuan orang lain gitu. Makanya kita datanglah ke seorang psikiater untuk psikoterapi, atau ke seorang psikoterapis ya untuk dilakukan psikoterapi, atau ke Gus Aswar untuk melakukan transendensi kan gitu. Karena biasanya terjebak pada perasaan. Kalau kita di 200-400, I am present-nya sudah berbeda gitu kan. Saya hadirnya berbeda. Jadi dimensi data ini adalah operasional, bagaimana kita mengoperasionalkan kesadaran gitu. Dan memang kembali merujuk pada tingkat kesadaran kita masing-masing gitu. Mas, kalau 8 ya. Itu ada yang Pak Subhan, saya tidak melihat itu tidak apa melihat ininya. Apa tidak terbalik 25 sampai 175 itu menang kalah. 200-400 sebab akibat. Terbalik ya. Santar. Coba kalau apa penjelasannya Mas Judi gimana? Kenapa ini di sini, ini di sini? Objek oke, analisisnya oke. Ya betul, biasanya terbalik ya. Iya. Terbalik ya. Gue nggak mau kalah. Tar. Kebalik tuh, Pak. Kebalik ya kayaknya ya. Ya, saya berkali-kali mendengar punya Bang Aswar itu. Dan secara logikanya pun juga benar. Kalau menang kalah, kalau dia ego itu kan pengennya menang atau kalah. Kalau sebab ini, kalau pengen ini itu. Jadi kebalik itu. Ya. Betul. Terima kasih, Mbak Subhan. Nalarnya emang nggak jalan kalau di ini. Ya, oke, dia menang kalah ya. Ya. Saya langsung mengkoreksi. Ya, menang kalah. Ya, dia kausalitas sebab akibat ya. Ya. Saya belum mendapatkan korelasinya dimensi data ini dengan dinamika kesadaran tuh gimana ya Mas Yudi ya? Belum dong gitu loh. Belum dong. Artinya begini, kalau dibilang korelasinya gimana? Justru ini yang berpengaruh gitu. Artinya kalau kita mau mengaktifkan kesadaran kita, ya kita harus I am present gitu. Kita harus hadir. Makanya jadi gini, dimensi data itu posisinya gitu dari 0 sampai 10 kan naik ke atas. Okay. Tapi operasionalnya adalah turun ke bawah. Dimensi di bawah itu lebih dikuasai oleh dimensi yang atas gitu loh. Artinya gini, kalau kita menyadari, kita hadir gitu kan. Artinya ketika kita hadir, maka kita mampu menyadari realitas, consciousness di situ kan. Di situ pasti dalam consciousness pasti ada intensi gitu. Ketika ada intensi, maka ruang waktu itu sudah batasan-batasan sudah kita pahami gitu. Kita
sudah terhimpun di situ gitu loh. Bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol kan gitu. Seperti itu. Hubungannya dengan ini log ini dengan log buat operasional datanya gitu ya? Ya, artinya gini. IAM presence-nya seseorang yang lognya ini 25 rasa kehadirannya ya. Kehadirannya atau perasaan bukan perasaan. Eksistensi kesadaran itu bergantung pada lognya ini gitu loh. Oke. Eksistensi kesadarannya bergantung pada lognya ini. Artinya beda posisi namanya kita kalau mau kita menyadari ya kita harus hadir, nggak bisa dong kita nggak hadir tapi kita menyadari, bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa kan gitu. Jadi emang operasionalnya ini dimensi data ini kita harus berada di posisi I'm present gitu. Ya. Cuman I'm present itu beda setiap log orang gitu loh. I'm present itu beda. Minimal kategorisasinya seperti ini kan gitu. Contohnya gini lah. Ya ketika saya merasakan saya hadir di sini, menyadari saya melakukan, kita sedang diskusi dan pasti mempunyai niat untuk berdiskusi gitu. Maka ruang waktu itu seolah-olah kita kendalikan gitu loh. Bahkan hanyut dengan kita gitu. Artinya saya sudah, ternyata sekarang udah jam 9:15 kan gitu. Saya kesadaran itu sudah terhimpun dalam dimensi yang atasnya gitu. Bahkan saya kadang-kadang ketika diskusi ini tidak sadar, akhirnya saya khawatirnya salah menjelaskan. Jadi prinsipnya kesadaran dimensi data yang paling atas itu menguasai dimensi data yang bawah. Artinya udah menguasai berarti mengontrol, mengendalikan. Jadi ketika saya menyadari sedang diskusi dan saya punya niat, saya mampu mengendalikan waktu dan ruang gitu. Dan batasan-batasan yang saya ingin diskusikan kan gitu. Seperti itu. Ya, jadi menggunakan dimensi data itu penting buat kita gitu. Penting buat kita. Ya. Apalagi dalam operasionalkan kesadaran. Jadi jangan-jangan kita nggak ngeh bagaimana sih kita mengoperasionalkan kesadaran, padahal sudah lama kita mengkaji kesadaran gitu kan. Ya awalnya adalah kita hadir dulu gitu kan. Baru ketika hadir ya ada proses atensi, intensi, koneksi kan gitu. Seperti itu. Oke, mantap. Boleh, bisa. Kalau yang omnipresent segala macam mungkin bahasanya nanti lagi karena akan lebih banyak gitu. Ini ada hubungannya dengan dimensi waktu. Kita bisa mengendalikan waktu sehingga kita bisa berada di manapun. Seolah-olah kita berada di bukan seolah-olah. Artinya dunia dalam kita tuh bisa mengakses apapun, siapapun, dan itu bisa berkoneksi kan gitu. Karena everything is connection kan gitu. Everything is energy, and every energy is connected. And everything is connection. Dan semuanya terhubung kan gitu ya. Everything is connected. Everything is connected. Nah, ini tentang sadaran, saya skip dulu ya. Nah, ini yang paling penting kita pahami dalam belajar energi psikologi. Kata-kata ini gitu. Ada istilahnya apex problem. Ini kata ini muncul di kajiannya Kalahan ya, di FT ya, thought field therapy. Bang Jody, ini medianya belum naik loh, Bang. Media apa? Slideshow. Oh. Sudah belum? Glossarium. Udah. Udah ya? Ya, kata-kata penting lah yang perlu kita catat. Apex problem. Nah, biasanya ketika kita menggunakan metode atau teknik energi psikologi, bisa itu tapping, EFT, CFT, dan segala macam, ada kecenderungan tidak mengenali jika recovery yang kita alami ini karena proses healing dengan menggunakan teknik itu gitu loh. Masa sih
maksudnya gara-gara tappingan gitu, nggak ngeh gitu. Karena sebenarnya karena saking simpelnya ya teknik ini gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman mempelajari kuantum lebih ya, teknik kuantum itu bahwa kita tidak perlu lagi ada atensi, tidak perlu lagi atensi, yang penting intensi sih sudah ini. Kita nggak perlu merasakan, menggambarkan sudah berhasil atau tidak, nggak perlu gitu. Jadi sangat simpelnya, seolah-olah malah membuat kita nggak yakin. Karena proses recovery itu terjadi karena teknik intervensi teknik di energi psikologi gitu, yang disebut dengan apex problem itu istilah itu ya. Udah gitu ada istilah SUDS itu SUDS gitu ya, Subjective Unit of Distress Scale. Nah ini skala subjektif untuk mengkuantifikasi tingkat pengalaman gangguan emosi kita. Ini penting. Seringnya kita lupa juga yang asal tapping kan gitu ya. Padahal sebelum tapping itu baiknya kita dimulai oleh sub ini. Jadi ada intensi dan kita tahu improvementnya gitu, intensitas emosinya gimana. Dan itu di sub itu kan skalanya 0 sampai 10. Semakin tinggi akan semakin cemas, gangguannya semakin tinggi kan gitu. Semakin 0 semakin baik. Tujuannya kan mengembalikan ke 0 gitu. Intensitasnya semakin kecil kan gitu ya. Nah, itu perlu diukur supaya kita tahu setelah melakukan tapping 1 jam katakanlah, oh sekarang dari 8 menjadi 4. Oh, oke gitu kan. Kita lanjut lagi gitu. Seperti itu. Ya itu harus dipahami ya dan harus dilakukan supaya kita mampu mengukur improvementnya. Kemudian istilah informasi aktif. Nah ini awal dulu TFT, bahasannya itu kan TFT kan dari training energi psikologi kan. Ya kemudian di batch kedua itu berubah menjadi training playfulness. Nah, saya membaca waktu saya nggak ikut batch pertama, istilah-istilah yang digunakan istilah-istilah seperti ini nih, informasi aktif kan gitu. Artinya apa? Informasi yang menunjukkan sesuatu yang mikro, yang kecil itu punya daya jauh, daya jangkau atau impact yang membentuk ya, impact yang membentuk pada level makro gitu. Nggak ngeh kan kalau tapping kita itu, bukan nggak ngeh, istilahnya nggak nyangka kan kalau tapping kita pada satu titik mampu menghilangkan tumor kan gitu ya. Hanya tapping aja gitu di satu titik sekian jam gitu rutin tumor bisa hilang. Nah, itu karena itu ya. Pertubasi. Nah, pertubasi itu artinya gangguan yang mengisolasi informasi aktif dan memicu emosi negatif atau traumatic memory. Makanya setelah bernafas, teknik energi psikologi yang paling mudah adalah tapping. Tapping itu banyak metodenya ya. Ada metodenya John Diamond, ada metode EFT, TFT, CFT, SEF, metodenya Eden itu gitu. Banyak metodenya. Tapi ujung-ujungnya sama, dia men-tapping pertubasi. Ya, men-tapping pertubasi. Nah, pertubasi itu sebenarnya kayak traumatik pada memori gitu, yang terisolasi. Sehingga ketika kita tapping, pertubasinya tuh hilang gitu, gangguannya tuh hilang. Yang mengakibatkan informasinya tetap ada, kita ingat ada memorinya, tapi intensitas emosinya yang nggak ada. Intensitas emosi negatif yang menjadi gangguan itu yang tidak ada, yang hilang gitu loh. Gitu. Ada yang tappingnya kalau di EFT dan turunannya ya, TFT, EFT, CEF, SEF, itu kan tapping pada titik meridiannya kan gitu. Ada yang di tapping dari traumatic memorinya langsung. Contohnya, jadi kalau kita ingin mengetahui traumatic memory pada tubuh kita kan, memori itu kan sebenarnya bukan tersimpan di otak ya. Otak itu kan hanya indeks saja. Memori itu ada di seluruh tubuh kita, ya, di bawah jaringan otot atau apalah gitu. Pokoknya ada di dalam seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita
mampu aware dan mengamati tubuh kita, gejala-gejala tertentu pasti berhubungan dengan adanya rasa sakit, rasa panas, pokoknya rasa yang berbeda pada beberapa bagian tubuh kita. Katakanlah ada traumatik di daerah, atau misalkan ada cerita pengalaman dia mau nikah itu gagal terus, ya. Jadi pacaran beberapa lama gitu, sudah siap mau nikah, tiba-tiba gagal. Dicoba lagi ketemu dengan laki-laki lain, kenalan, dekat, mau nikah, gagal gitu. Ternyata ketika dilakukan observasi, ada traumatik yang belum selesai gitu. Dan itu tersimpan di salah satunya di beberapa organ tubuhnya dia gitu. Yang pada saat itu adalah di bagian siku. Ya, ketika dilakukan regresi ini dalam artian deep interview gitu, apakah ada pernah kejadian apa yang mau menyebabkan kamu trauma terhadap sesuatu? Oh, ternyata dia pernah kecelakaan mobil gitu, kecelakaan mobil dan tangannya sikunya itu membentur kaca dan itu merasa sakit gitu kan. Nah, kemudian ketika dia dibawa ke rumah sakit gitu, secara dia diantara di posisi mungkin sadar nggak sadar gitu, dia mendengar ada suster yang sedang nelfon dengan pacarnya atau apa, dan gitu mengatakan bahwa semua laki-laki tuh biadab gitu loh, dan itu terekam gitu loh, terekam. Nah, intervensi ya ketika di tapping daerah situ gitu ya, artinya ditepuk-tepuk gitu, intensitas emosinya hilang, dan nggak berapa lama dia menjalin hubungan, setelah sehat dia menjalin hubungan dengan laki-laki dan menikah gitu. Itu salah satu metode ya, metode intervensi dalam energi psikologi, dan banyak lagi metode-metode yang lain. Nah, kalau misalkan kita memahami metode natur kausalitas itu, seyogyanya kita mampu menggunakan metode sendiri gitu. Minimal metode-metode yang seperti dilakukan oleh Chef itu. Ya. Jadi kita bentuk intervensi kita udah paham. Konsepnya kita sudah paham gitu. Kan gitu. Kemudian thought field. Nah, ini thought field kan sesuatu yang sering diungkapkan di kajian-kajian kesadaran kita ya. Ya, dia medan memori yang non lokal, yang ada di dalam kesadaran lah, bukan belief ya. Thought field itu di luar itu. Nah, transendensi itu sebenarnya kalau kita katakanlah gini, ketika teman-teman memahami konsep energi psikologi yang sudah kita diskusikan ini, pemahaman ini akan membantu meningkatkan kesadaran teman-teman terhadap energi psikologi, dan ketika mengutilisasi teknik energi psikologi pada gangguan emosi yang teman-teman hadapi, akan jauh lebih manjur gitu, akan jauh lebih impactful dibanding ketika teman-teman tidak mengetahui itu gitu. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya ditanyakan oleh Mbak Pipit ya. Contohnya nih kita menggunakan EFT tapping points, kan point tappingnya. Jadi ada 3 jenis tapping. Nah, 3 jenis tapping ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan natur kausalitas tadi gitu. Tapping yang tadi Mbak Pipit bilang hanya tapping sebagai operan pembentuk gitu, hanya tapping aja, tidak perlu ada intensi, tidak perlu apa, yang penting saya tapping tepuk aja. Tapi dia tidak ada intensi, tapi pasti ada atensi kan itu. Ada atensi di sana. Akan muncul suara-suara kecil, dia kita tapping aja. Suara-suara kecil kita munculkan lagi, kita visualkan gitu ya. Atau kalau misalkan orang teman-teman yang auditori diperjelas lagi suara-suara itu gitu ya. Tergantung pada modalitas kita ya. Kemudian sambil tapping diamati perubahan sensasinya gitu. Nah, itu tapping pada operan pembentuk ya. Ada tapping pada kesadaran kognisi. Kalau kesadaran kognisi itu
pada posisi yang baru. Jadi tidak menggunakan consciousness ya. Yang penting aku menyadari lah gitu. Secara kognisi saya melakukan ini karena itu. Kita punya pengetahuan. Dan ketika tapping ada muncul pengetahuan baru. Ada pengetahuan baru, kemudian kita dapatkan meaning-nya dari pengetahuan itu, maka disitulah afirmasi bisa bekerja. Jadi kalau misalkan gini, kembali ke saya bilang, pikiran bawah sadar itu seperti anak kecil. Coba deh, anak kecil ada nggak sih anak kecil yang sering, yang senang bermain mainan yang diulang-ulang terus. Dia kan anak kecil itu mudah bosan gitu. Demikian juga dengan bawah sadar gitu. Makanya saya masih sanksi ya kalau teman-teman, kalau kita menggunakan afirmasi saya kaya yang nggak jelas meaningnya gitu loh. Kita ulang-ulang mungkin bawah sadarnya muntah-muntah kali. Gitu. Kalau kita bisa visualisasikan bawah sadarnya mungkin muntah-muntah gitu. Ini apa sih maksudnya gitu loh. Makosidinya apa sih? Meaningnya apa sih kok dibilang saya kaya kan gitu ya. Nah, itu pada kesadaran kognisi. Nah, tapping pada realitas kesadaran atau CHEF ini berada di sini. Tapping pada realitas kesadaran eksistensi, pada inner world. Jadi ada kesadaran yang dimunculkan dulu gitu ya. Sehingga untuk apa? Untuk memunculkan pola-pola penarik gitu. Ya, konteksnya diperbaiki. Dia bicara eksistensi itu kan bicara konteks kan gitu. Bicara konsistensi itu bicara konteks ya. Konteksnya apa nih? Nah, konteksnya apa? Berarti Pak Jody, kalau dihubungkan sama istilah konten field sama konteks, yang tapping tipe 1 itu di kontennya, terus nomor 2 itu di fieldnya, nomor 3 itu di konteks gitu. Satu di ini sebenarnya. Satu tuh sebenarnya dia di fieldnya, dia yang satu. Oh, yang satu di field. Kita hanya tapping di bidang fieldnya ya, tanpa intensi, hanya atensi aja kan gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau kognisi itu di konten, karena ada pengetahuan kan gitu ya. Ada informasi kita punya, ada intensi juga di situ, ada intensi juga gitu. Tapi linear gitu, Mbak. Sifatnya linear gitu ya. Jadi sebab akibat gitu. Tapping yang jenis 2 di konten. Ya, di konten ya. Yang tapping jenis 1 itu yang di field-nya, yang jenis 2 di kontennya, yang 3 di konteks. 3 di konteks. Ya. Oke. Sehingga kalau begini kita paham network kausalitas itu pun kita paham ininya, paham pembedanya gitu, distingsinya kan gitu. Linear non linear. Ibaratnya kalau yang 2 itu linear kan gitu, yang ketiga itu non linear kan gitu ya. Sebenarnya konteks, field content atau pola penarik, operan pembentuk dan realitas terlihat itu sebenarnya ya kayak be, have, do kan gitu ya. Kayak be, have, do kan gitu. Ini semua tergantung kesadaran subjek ya berarti ya. Ya. Berarti di sini ya. Iya. Ya kalau yang pertama ya kesadaran dalam artian hanya menyadari tempat ya. Kesadaran awareness-nya aja gitu, tidak ada informasi yang coba kita insepsikan gitu. Sebentar nih kayak sini. Kenapa? Ya, oke. Itu ya. Nah, saya selain apa namanya tapping CHEF, EFT, ini juga saya tampilkan tappingnya metode John Diamond. Artinya titik-titik ini adalah titik-titik meridian gitu ya. Titik-titik meridian. Dan di sini di slide berikutnya itu ada misalkan daerah spleen gitu ya, spleen. Nah, ya, kalau kita punya emosi, ini kayak konsep seperti ini sifatnya adalah tapping jenis kedua ya. Artinya kita mengetahui secara kognitif gitu loh, fungsi-fungsinya gitu kan, tapping jenis 2. Ya kalau kita kita coba tapping di titik spleen gitu ya, titik spleen yang ini.
ya. Karena kita tahu bahwa berhubungan dengan kalau negatif kecemasan realistik tentang masa depan. Ya. Hubungan penyakitnya ini ada masalah limpa dan pankreas, distensi abdomen atau perut, penyakit kuning dan sebagainya lah gitu. Positifnya kita akan konversi, akan transformasikan menjadi punya keyakinan, percaya diri tentang masa depan atau keamanan atau ya feel secure gitu loh. Gitu. Ya, udah tahu ini kan tahu keilmuannya, kita typing di situ, itu typing tahap 2 gitu kan. Ini titik-titik yang diusung oleh John Diamond, titik tapping yang diusung oleh John Diamond. Gitu. Ya, gitu. Terima kasih. Sudah selesai, mungkin kita lanjut ke tanya jawab.